Selamat Hari Wanita Sedunia. Tetap semangat walaupun masih suasana pandemi, tetap semangat beremansipasi, mengembangkan kreativitas masih kita berada di bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara dialog online kami malam ini. Terutama saya mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Lilis Somantri, Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt. Kami senang sekali bahwa Ibu telah menyediakan waktu untuk hadir di acara dialog kami ini. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Risa. Ibu Risa adalah juga perwakilan dari KJRI dari bidang sosial, politik, dan budaya. Ini susah banget, panjang. Selamat datang. Dan terima kasih banyak atas waktu yang ibu-ibu berikan untuk ikut hadir dalam acara ini. Untuk menyingkat waktu, sepertinya juga untuk sedikit kenalan dengan Ibu Lilis. Ibu Lilis ini istrinya Bapak Acep, Bapak Konjen kita di Frankfurt. Dengan itu, Ibu Lilis juga memimpin sebagai ketua Dharma Wanita di Konsulat Frankfurt. Ibu Lilis mungkin berkenan untuk memberikan 1-2 patah kata sebagai kata sambutan atau membuka acara ini, dan juga mungkin memperkenalkan diri kepada kita semua karena belum tentu semuanya pada kenal ya Bu ya. Kita kenalan dulu. Monggo Ibu bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Teti Art, Ketua Permif, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para sesepuh dan peserta dialog online. Salam kenal ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Lilis Somantri, istri dari Acep Somantri. Dan perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk menghadiri dialog online malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Permif atas penyelenggaraan dialog online dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia pada hari ini, tanggal 8 Maret 2001. Tema yang dibahas pada dialog malam hari ini yaitu kesetaraan gender perempuan Indonesia. Sejalan dengan visi Dharma Wanita Persatuan, dan kami juga di Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt memiliki komitmen untuk terus memajukan nilai-nilai kesetaraan gender perempuan Indonesia dalam berbagai kegiatannya. Kami patut berbangga bahwa para perempuan Indonesia di Frankfurt telah banyak berkiprah dalam memajukan kesetaraan gender dengan menjadi penggerak utama bahkan memimpin berbagai organisasi kemasyarakatan di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Melalui dialog online malam ini, kami mengharapkan agar kesetaraan gender di Frankfurt dan Indonesia dapat lebih meningkat lagi dan menjadi contoh masyarakat dunia. Selamat berdiskusi ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lilis atas kata sambutannya. Kita awali aja, maksudnya kita mulai acara ini. Tema kita kali ini, kita ingin membahas kesetaraan gender perempuan Indonesia. Sesuai dengan
Hari Wanita Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret hari ini kebetulan 2021, maka kita sebagai wanita sudah perempuan, khususnya perempuan Indonesia, ingin sekali mengupas sejauh mana kita mengerti arti dari kesetaraan gender, atau mungkin kalau kita bilang tentang Hari Wanita itu kita langsung terasosiasikan kepada emansipasi gitu ya. Ya. Jadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dulu itu banyak para wanita dan khususnya para pekerja wanita yang melakukan demonstrasi itu hampir di seluruh dunia karena mereka merasakan bahwa betul-betul terdapat ketidakseimbangan baik itu di dalam dunia pekerjaan atau tidak adanya persamaan hak, terutama di bidang gaji atau peraturan kerja yang tidak menguntungkan para wanita, sampai kepada hak untuk ikut andil dalam pemilihan umum di kepemerintahan. Oleh karena itu wanita tuh mulai bangkit ya di abad ke-20 itu, tepatnya pada tahun 1910 mereka mulai berdemonstrasi sampai suatu hari itu ada pada tanggal 8 Maret 1975 itu ada demonstrasi besar-besaran, dan itu sejak saat itu UN itu United Nations menetapkan bahwa 8 Maret itu sebagai hari kesatuan nasional untuk hak wanita dan kedamaian di dunia. Begitu pentingnya peran dan eksistensi wanita hingga di beberapa negara tanggal 8 Maret itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Sayangnya di Jerman cuma di Berlin aja ya, di sini enggak. Tapi sebelum kita memulai acara dialog ini, bagaimana kita mungkin tidak ada salahnya kita dengarkan beberapa opini dari teman-teman kita. Sebetulnya aku dapat video banyak nih, tapi kalau untuk menghemat waktu, aku tampilkan ya 2 aja. Nah, mungkin dari pendapat ini kita bisa menyimpulkan sesuatu atau membuka diskusi. Sebentar, aku share. Menurut saya, emansipasi wanita adalah memperjuangkan agar wanita bisa memilih dan menentukan nasib dan mampu membuat keputusannya sendiri. Oleh karena itu, pesan saya untuk wanita Indonesia, perempuan sebagai istri memiliki peran membantu suaminya di dalam mengelola keluarga, juga berperan sebagai pendidik untuk menentukan masa depan anak-anak dan keluarganya itu sendiri. Jadi multitasking sebagai wanita ini. Jadi jika ingin membuat sesuatu itu, keputusannya ditentukan sendiri walaupun ditanyakan juga kepada suami atau orang tuanya. Emansipasi wanita menurut pandangan saya berarti semua wanita mempunyai kesempatan dan pencapaian yang sama. Yang membedakannya hanya di perannya saja. Masing-masing saling melengkapi dan menyeimbangi. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya adalah makhluk biasa yang penuh dengan kekurangan. Pesan saya buat wanita di Indonesia, berkontribusilah dalam masyarakat. Karena peran kita di dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Baik itu dalam tenaga medis, konselor, guru, atau kegiatan aktivitas sosial lainnya yang bermanfaat untuk banyak orang. Tidak ada salahnya bagi kita untuk menggali potensi kita. Selama kita tidak meninggalkan peran kita sebagai wanita, terutama dalam keluarga. Nah, itu dia opini-opini dari teman-teman kita. Mungkin kita mulai aja untuk membahas apa itu sebetulnya kesetaraan gender atau dengan yang terkenal dengan emansipasi ya. Untuk memulai dialog ini, saya kali ini ditemani oleh 3 teman-teman wanita saya yang
sangat hebat-hebat, yaitu Mbak Upi, Mbak Puji, dan Anti. Anti nggak mau dipanggil Mbak. Ya, oke. Tadi kita udah lihat videonya. Mbak Puji mana? Mbak Puji aku unmute, bisa langsung bisa Mbak Puji videonya. Ya udah bisa ngomong? Ya, halo. Oke, halo. Iya. Ya, Mbak Puji ini sebetulnya Mbak Puji ini seorang guru ya Mbak ya. Di tahun 2013 sampai 2017 Mbak Puji ini berperan sebagai training manager di US Peace Corps Indonesia. Itu wah hebat. Kemudian dari tahun 2017 hingga 2020 Mbak Puji adalah student di Guti Universitas di Fach Southeast Asian ya. Nah, kemudian sekarang Mbak Puji sedang dalam jalan orang bahasa Indonesia aku jalan dalam proses dalam proses menuju S3, kuliah untuk S3. Jadi kandidat untuk PhD student. Nah, Mbak Puji, gimana ini menurut Mbak Puji? Betul. Tema peran gender mempengaruhi pencapaian karir perempuan Indonesia. Apakah sudah siap mau ditampilkan presentasinya? Iya, silakan Mbak Teti. Ya. Oke, kalau begitu saya share lagi dan mungkin bisa juga mengomentari itu tadi apa yang Mbak kita tadi telah utarakan ya. Iya betul. Iya, nanti sebelumnya saya juga meminta izin karena untuk paparan saya akan menyinggung banyak hal tentang Dharma Wanita. Jadi Dharma Wanita secara program itu bagaimana sejarahnya juga membentuk peran gender di Indonesia yang secara politis diimplementasikan dan juga menjadi contoh buat masyarakat. Sayangnya nanti saya akan menyoroti Dharma Wanita dari sisi yang lebih negatif daripada sisi yang positif untuk peran gender di Indonesia. Bagaimana peran gender tersebut terbentuk di dalam masyarakat dan bagaimana sebenarnya keputusan negara, keputusan Indonesia di bawah Pak Harto itu telah mengkotakkan peran perempuan dan akhirnya menjadi program nasional yang mau tidak mau sekarang ikut membantu atau ikut membentuk peran gender yang ada di masyarakat. Saya tidak akan mengkritisi apa yang terjadi dengan Dharma Wanita saat ini, tapi saya akan lebih menyoroti kepada sejarah pembentukan dan bagaimana akibat dari pembentukan Dharma Wanita tersebut. Begitu Mbak Teti. Kemudian nanti saya akan sedikit menyinggung komentar dari Ibu Konjen, karena saya juga yakin bahwa KJRI berkomitmen untuk mempromosikan kesejahteraan dan juga kemajuan gender perempuan Indonesia, terutama yang ada di Frankfurt. Dan saya akan menyinggung sedikit definisi yang diberikan oleh Mbak Desi dan Mbak Ica tadi. Karena menurut saya ini akan menjadi contoh yang sangat bagus. Betul sekali. Oke, jadi kita mulai aja, Mbak Puji. Ini betul ya, halaman 1 ya? Iya betul, ini halaman 1. Ya, saya rasa juga seandainya Mbak Puji banyak menyinggung tentang Dharma Wanita, itu nggak akan diambil personally sama Ibu Ketua Dharma Wanita. Ini mungkin sebagai masukan pasti malahan ya. Oke. Iya, karena ini ya silakan Mbak. Ya, monggo ini peran gender dan capaian karir perempuan Indonesia oleh Mbak Puji. Ya, jadi untuk apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini akan berisi pertama, apa sih itu gender dan peran gender? Yang kedua, bagaimana konstruksi peran gender di Indonesia dibentuk, terutama di awal tahun 1960. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran gender yang terbentuk di tahun 1960-an itu akhirnya mempengaruhi capaian karir perempuan Indonesia. Untuk daftar isi yang ketiga, bagaimana capaian karir, saya membuatnya menjadi suatu pertanyaan terbuka. Jadi nanti kita bisa merenungkan bersama apakah betul peran gender tersebut mempengaruhi capaian karir saya sebagai perempuan. Dan nanti beruntungnya kita ada Anti
Maaf karena tadi Mbak Teti bilang nanti nggak mau disebut pakai Mbak, makanya saya sebut nama aja. Yang akan memberikan contoh bagaimana sih sebenarnya peran gender yang Mbak Anti sebagai perempuan Indonesia, apakah nanti akan mempengaruhi capaian karir beliau atau tidak, seperti itu. Baiklah, sekarang untuk pengertian gender. Apa sih gender itu? Gender kalau secara umum bisa dikatakan sebagai serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan feminitas dan maskulinitas. Karakteristik tersebut diciptakan oleh manusia yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, agama, norma, dan politik. Berbeda dengan jenis kelamin. Karena kadang kita mengkaitkan gender itu ya perempuan dan laki-laki. Tetapi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu mempunyai dua definisi. Menurut pendapat kita sebagai orang Indonesia ya, yang pertama adalah definisi gender tersebut yang nanti akan berhubungan erat dengan peran gender dan jenis kelamin. Sedangkan jenis kelamin adalah kondisi biologis yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi jenis kelamin adalah bawaan lahir dan tidak dikonstruksikan oleh apapun. Sejak lahir ya perempuan atau laki-laki. Jika berubah, itu misalnya hanya bisa melalui operasi dan secara sadar diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan gender dan peran gender adalah ciptaan manusia dan bisa berubah. Menurut saya, pemahaman ini sangat penting karena nanti akan berhubungan erat dengan peran gender. Dan peran gender adalah norma-norma, Mbak Teti bisa yang sebelumnya adalah norma-norma dan kebiasaan di dalam masyarakat yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan berperan dalam semua aspek kehidupan. Jadi misalnya peran gender adalah laki-laki mencari uang dan perempuan mengasuh anak-anak di rumah. Peran gender ini bisa diubah. Apakah perempuan tidak bisa mencari uang di rumah? Bisa. Apakah laki-laki tidak bisa mengasuh anak? Bisa. Tetapi kenyataannya normanya adalah tidak seperti itu. Dan akan saya tekankan lagi bahwa peran gender itu dibentuk tetapi bisa diubah. Permasalahannya bagaimana mengubah peran gender tersebut dan apakah perannya diinginkan. Itu nanti yang akan menjadi pertanyaan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menyoroti Dharma Wanita dan bagaimana peran gender di Indonesia mulai dikonstruksi secara politik pada tahun 1964. Maaf, 1960 itu mulai diinisiasi, tapi kemudian mulai terbentuk pada tahun 1974. Jadi pendiri Dharma Wanita itu adalah Bapak Amir Mahmud. Waktu itu beliau adalah Kepala Korpri atas ide dari Ibu Tien Soeharto. Kemudian juga didukung oleh Pak Harto sebagai pemimpin negara, sebagai Presiden Indonesia waktu itu. Untuk target Dharma Wanita adalah para istri dari pegawai negeri dan ABRI. Jadi pegawai negeri sipil dan ABRI semua istrinya wajib untuk menjadi anggota Dharma Wanita. Saya akan menyoroti sedikit visi tentang Dharma Wanita. Jadi saya highlight beberapa kata kunci yang menurut saya menjadi kunci bagaimana Dharma Wanita di tahun 1974 itu mulai mengkotakkan peran wanita dan bagaimana sebenarnya pegawai negeri yang selalu diimpikan, baik kalau misalnya saya mempunyai anak perempuan maka calon menantu saya yang akan menjadi calon menantu idaman adalah pegawai negeri atau kalau enggak mereka adalah anggota polisi atau anggota ABRI seperti itu. Dan para istri pegawai negeri ini dan mereka biasanya menjadi contoh bahwa mereka mempunyai kehidupan yang secara ekonomi stabil, mendapatkan pensiun, secara pendidikan juga mereka mempunyai pendidikan yang lebih baik. Maaf Mbak Teti bisa kembali ke slide nomor 1, yang visi Dharma Wanita nomor 1. Yang pertama adalah membimbing dan membina para istri pegawai melalui unit mereka masing-masing untuk memupuk dan mengembangkan rasa persatuan serta nasib seperjuangan. Di sini saya meng-highlight membimbing, membina, memupuk, dan mengembangkan. Silakan yang kedua Mbak Teti. Selanjutnya,
Yang selanjutnya, membimbing dan membina istri pegawai dalam rangka peningkatan partisipasi guna menyukseskan pembangunan nasional sesuai dengan kodrat dan kedudukan wanita Indonesia sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ini kembali ada peningkatan partisipasi, kodrat dan kedudukan wanita Indonesia sebagai istri dan ibu rumah tangga. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan terhadap istri pegawai untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bernegara sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke, sekarang saya akan mulai mengupas mengapa menurut saya kata-kata kunci yang saya highlight tadi, yang saya warnai merah, itu bisa menjadi alat secara politis untuk mengkotakkan peran wanita. Jadi ini adalah bagaimana saya menginterpretasikan visi dari Dharma Wanita tentang laki-laki. Tadi banyak sekali disebut membimbing, membina, mendidik, mengembangkan, meningkatkan, seperti itu ya. Di sini saya sebagai perempuan akan memandang laki-laki itu lebih berpendidikan dibandingkan perempuan. Yang kedua, laki-laki dipandang memiliki rasa persatuan dan perjuangan untuk kehidupan bangsa. Kemudian laki-laki juga dipandang berpartisipasi lebih dalam pembangunan bangsa. Mengapa demikian? Sedangkan kalau saya melihat dari sisi perempuan dan bagaimana saya melihat pengkotakan itu mulai terjadi, yang pertama adalah secara kodrat dan kedudukan wanita Indonesia, perempuan itu adalah istri dan ibu rumah tangga. Yang kedua, perempuan perlu untuk dididik sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap negara meningkat. Yang ketiga, pemerintah menentukan kebijakan untuk mendidik para perempuan. Sedangkan di tahun 1974, filosofi yang dipakai dalam pembentukan Dharma Wanita itu adalah filosofi Jawa, bahwa istri itu adalah konco wingking atau teman di belakang. Yang dalam artian bahwa perempuan itu tempatnya di belakang. Dan area untuk perempuan itu adalah dapur, sumur, dan kasur. Yang dalam artian ini adalah memasak, macak, itu dalam kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan sebagai berhias, dan manak atau mempunyai anak. Pendekatan ini sangat Jawa sentris, jadi berdasarkan pada filosofi Jawa, yang sayangnya menyamaratakan peran semua perempuan di Indonesia. Karena ada peran-peran gender, peran-peran perempuan di berbagai suku atau budaya lain yang sebenarnya wanita mempunyai peran yang lebih banyak. Misalnya saja di suku Minangkabau, itu kedudukan perempuan dianggap lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi karena program ini adalah program nasional, maka secara nasional program ini yang membentuk peran wanita, yang sayangnya kembali lagi secara politis memasukkan perempuan ke dalam satu kotak bahwa perempuan itu adalah istri dan ibu rumah tangga. Apalagi kalau misalnya kita, ya betul. Terus bagaimana pengaruhnya? Kalau dikatakan sebagai kodrat, istri dan ibu rumah tangga, dan itu adalah kedudukan wanita Indonesia, pertanyaannya bagi saya adalah, apakah adil ketika negara mengatakan bahwa sebagai perempuan, kamu hanya boleh menjadi istri dan ibu rumah tangga? Kalau kata Mbak Ica tadi, yang berbeda adalah perannya, tetapi kesempatannya sama. Kalau menurut saya ini bisa dihubungkan bahwa sebagai teman di belakang layar, mengapa perempuan harus maju ke depan? Mengapa perempuan harus diberi kesempatan untuk mempunyai peran-peran yang berbeda? Keadaan ini tentu saja sudah sedikit berbeda dengan apa yang kita hadapi dengan kondisi peran perempuan ataupun pergerakan perempuan atau emansipasi perempuan di Indonesia. Tetapi kemudian kita juga mempertanyakan bahwa banyak sekali kesenjangan yang terjadi tentang kesempatan terhadap perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau tadi kata Mbak Desi adalah mampu menentukan pilihannya sendiri.
Pertanyaan saya sebagai istri dan ibu rumah tangga, seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada perempuan sehingga dia mampu menentukan pilihannya sendiri? Apakah dia bisa bekerja di luar rumah? Apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi? Apakah dia bisa menentukan bahwa aku tidak ingin mempunyai anak karena aku tidak ingin kerepotan untuk mengurus mereka? Bagaimana jika perempuan-perempuan tadi mengatakan pilihan-pilihan tersebut? Kemudian jika area perempuan hanya untuk sumur, dapur, dan kasur, kemudian hanya untuk memasak, berhias, dan beranak atau mempunyai anak, apalagi tadi dikatakan mendidik anak-anak. Banyak sekali contoh-contoh kasus ketika anak mempunyai masalah, maka yang disalahkan adalah ibu. Padahal ibu-ibu tersebut tidak akan mempunyai anak jika bapak-bapak tidak berkontribusi di situ. Jadi menurut saya, secara tidak langsung keputusan politis untuk membentuk Dharma Wanita adalah juga mengkotakkan peran perempuan Indonesia hanya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Dan menurut saya itu adalah satu program yang pada akhirnya ikut mempengaruhi bagaimana persepsi perempuan Indonesia tentang peran dia. Ketika misalnya dan Dharma Wanita dengan sosok perempuannya dianggap sebagai figur, sebagai contoh yang bagus tentang perempuan Indonesia, karena secara politis digembar-gemborkan bahwa ini adalah kodrat perempuan Indonesia, bahwa kedudukan wanita Indonesia adalah sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana peran tersebut mempengaruhi pencapaian karir, pertanyaan saya yang pertama adalah ketika pasangan memutuskan untuk menikah, kemudian pertanyaannya adalah apakah istri boleh untuk melanjutkan jenjang karirnya, atau apakah dia akan mempunyai pilihan yang bebas, pilihan yang dihormati bahwa dia akan bekerja atau dia akan memilih untuk mengasuh anak-anaknya dan tinggal di rumah. Dan bagaimana masyarakat akan menilai keputusan tersebut? Karena sekali lagi bahwa ketika peran gender tersebut adalah norma yang diterima di masyarakat, pertanyaan bagaimana mengubah keputusan tersebut juga akan menjadi penghukuman norma dari masyarakat di mana perempuan tersebut tinggal. Seperti itu. Kalau menurut saya, pertanyaan secara bagaimana konstruksi gender tersebut mempengaruhi karir akan menjadi diskusi yang perlu kita tindak lanjuti lebih lanjut karena akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ya, seperti itu Mbak Teti. Ya? Iya, genau. Oke. Betul. Ya, mungkin itu luas banget gitu ya, Mbak ya. Ini aku bener nggak di halamannya? Apa harus kembali? Iya, betul. Iya, sudah. Betul. Saya sudah selesai. Jadi ini seluruh presentasi saya. Dan kembali lagi, saya tidak mengkritisi orang-orang yang ada di Dharma Wanita, tetapi saya mengkritisi Dharma Wanita sebagai suatu program dan bagaimana dalam sejarahnya Dharma Wanita ikut menentukan peran wanita Indonesia atau peran perempuan Indonesia di dalam kehidupan mereka, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Puji ya, menarik banget ya. Hasil pengumpulan datanya gitu. Karena ini kan fakta Mbak ya, Mbak nggak cuma mengada-ada ini bikin statement seperti ini. Ya mungkin gimana ya? Apakah Mbak Puji pengen dikomentari oleh Ibu Lilis mungkin, atau kita langsung ke Anti? Kita tanya gimana? Apa mungkin Ibu mau komentar, Ibu Lilis mengomentari sesuatu? Kalau Mbak Teti, kalau menurut saya sih bukan hanya untuk Ibu Lilis ya, tetapi buat siapa aja yang ingin mengomentari silakan. Oke. Ya, ini saya Ibu mau ngomong apa? Saya udah klik, harus di-unmute Bu. Ya. Monggo Bu. Saya terima kasih Ibu Puji ya.
sementara ini saya tidak berkomentar apa-apa. Oke. Ya, kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Dan Bagus mohon sekali paparannya Ibu. iya. Sama. Menurut saya juga bagus, tapi jangan diambil hati ya, Bu Lilis ya. Ini kan dianggap sebagai Ya. sebagai Enggak juga sih, masukan Mbak. ya. Itu Iya, kan iya. di tahun 1974 ya. Sekarang Dulu, perkembangannya kan juga Lewat. sudah berbeda, betul. Jadinya mungkin perlu dilihat lebih Iya. lanjut. Apalagi tadi itu juga mengatakan bahwa akan selalu mendukung proses kesetaraan gender untuk perempuan Indonesia, betul ya. Betul, ya. Dan sesuai dengan zaman, misinya juga mungkin akan berkembang dan nggak seperti dulu lagi gitu ya. Semuanya akan disesuaikan dengan zaman dan keperluan. Oke. Iya betul. Mhm. Terima kasih banyak Mbak Puji atas paparannya. Ya sama-sama Mbak Teti. Benar-benar perlu sesi ekstra Mbak Puji ya. Oke. Baiklah. Baiklah dari Mbak Puji, kita lanjut diskusi kita, dialog nggak berdiskusi, dialog kita kali ini saya akan memanggil Anti. Anti bisa unmute mungkin? Ya. Anti ini seorang profesional yang dulu lulusan UI Universitas Dulu juga Indonesia. sih lulus. Dulu ya, sekarang udah nggak lulus. Udah lama banget. jadi sarjana UI gitu ya, dan telah berpengalaman bekerja di beberapa negara. Jadi bukan di Indonesia aja, juga di beberapa negara di luar negeri. Untuk lebih lanjutnya mungkin Anti bisa memperkenalkan dirinya sendiri secara langsung, dan mungkin Anti bisa mengomentari sedikit tentang apa yang udah dipaparkan Mbak Puji, dan mungkin juga bisa memberikan memaparkan pengalaman Anti gimana sih gitu pengaruh gender terutama bagi wanita dalam dunia kerja gitu, karena kan mungkin Anti bisa membedakan kerja di Indonesia kita sebagai wanita diperlakukan seperti apa, terus di sini di luar negeri misalkan di Jerman atau mungkin di Jepang atau di Singapura, Bu Ahimar, apakah memang kita ini selalu dikucilkan sebagai wanita gitu? Mungkin Anti bisa kasih pengalamannya kepada kita. Monggo Anti, makasih. Yo, makasih kesempatannya Teti, ibu-ibu sekalian, selamat malam dan assalamualaikum. Nama saya Anti, saya di Frankfurt udah berapa lama ya Teti? 11 mau 12 tahun. Udah lama ya. Ya, saya cuma mau cerita agak berbeda dari penjelasan yang tadi Mbak Puji ceritakan, itu adalah di kalangan pegawai negeri. Saya ini justru tidak punya sama sekali pengalaman sebagai pegawai negeri, tapi selalu di sektor privat. Nah, untungnya kalau di sektor privat itu persaingannya biasanya agak lebih sedikit tuh konflik politik di kantor, gitu ya. Jadinya benar-benar semuanya berdasarkan persaingan, ya, kompetisi antara satu dengan yang lain, dan biasanya cukup fair. Dan terus terang kalau saya boleh cerita, saya dulu walaupun saya kerja dulu dimulai tentunya saja dari Jakarta, kemudian saya pernah di Singapura dan di Malaysia, dan ketika di Singapura itu saya punya klien di Brunei Darussalam, di Thailand, di Filipina. Jadi saya sering berkunjung ke negara-negara di negara Asia Tenggara. Jadi mendapat insight, mendapat masukan tentang bagaimana perempuan berada di posisi atau ketika kita bekerja di lingkungan laki-laki, terutama waktu itu karena saya juga bekerja di lingkungan IT, di radio, jadi isinya laki-laki semua. IT manager waktu zaman dulu itu kan laki-laki semua gitu ya. Pernah sampai suatu hari saya mengunjungi sebuah meeting internasional di Amerika, karena perusahaannya waktu itu perusahaan Amerika. Ada dari 28 negara yang datang, masing-masing ada wakilnya. Saya satu-satunya perempuan. Yang lainnya laki semua, batangan semua. Maaf ya Bu. Ya terus
Ya, kalau saya sih terus terang diskriminasi bahwa saya sebagai perempuan saya nggak pernah mengalami langsung. Cuman saya melihat aja bagaimana wanita diperlakukan. Karena yang namanya emansipasi atau bagaimana perempuan diperlakukan di tempat kerja itu kan sangat berhubungan dengan kultur di mana perusahaan itu berada, dan itu ya, misalnya kelihatan sekali misalnya perbedaan antara Indonesia dengan Brunei, itu udah kelihatan sekali. Gitu bagaimana perempuan di sana diperlakukan, gitu ya. Karena di sana misalnya aja saya kasih contoh, di sana Islamnya sangat kuat dan mereka sangat menghormati sultannya, padahal sultannya istrinya lebih dari satu. Misalnya itu udah satu faktor. Terus kemudian kalau Malaysia mirip-mirip dengan Brunei, tapi agak lebih modern ya. Tapi kalau misalnya saya boleh bandingkan dengan Thailand beda lagi. Ya, Thailand sangat open, terbuka sekali. Gitu ya. Misalnya saya cerita aja ini. Suatu hari saya jalan sama dua bos saya. Bos saya dua-duanya bule. Saya jalan di Thailand, di sebuah jalan, saya lupa nama jalannya, itu jalan terkenal. Jadi kalau di Jakarta tuh kira-kira Jalan Sudirman-nya lah, di mana gedung-gedung perkantoran perkantoran utama di Bangkok tuh di sana. Saya jalan pulang dari makan siang sama mereka berdua, jadi saya jalan bertiga. Itu tengah hari bolong ya, itu hampir mungkin kira-kira jam 1, jam 1:30 gitulah. Kami jalan pulang dari restoran mau balik ke kantor. Itu perempuan menjajakan dirinya di pinggir jalan, di perkantoran, siang hari bolong. Dan mereka manggil aja gitu, manggil, Mister, ayo Mister. Ya. Saya waktu itu bisa dibayangin rasanya gitu saya gitu. Saya nggak melihat mereka sebagai orang Thailand, tapi saya melihat mereka sebagai perempuan. Dan saya juga perempuan. Pertama ada rasa marah. Kok dia gitu sih, kan gue perempuan juga. Dan jelas-jelas ini laki jalan sama saya gitu ya, tapi lakinya ditarik tangannya. Dari tangannya misalnya gitu ya. Iya, terus kita bercandain aja. Bos saya yang satu bercanda gitu. Ya, jadi berapa kalau 2 jam berapa? Gitu langsung teriak. Terus sayanya udah risih banget. Bos saya yang satu lagi tahu bahwa saya merasa gitu, terus langsung gitu, ayo jalan sama saya. Itu contoh-contoh aja gitu. Tapi kalau karena sektor privat menurut saya di persaingan di dalam perusahaan ini sih nggak terasa bahwa perempuan itu di nomor 2-kan gitu ya. Terus kalau saya boleh bandingin dengan Jerman, di Jerman juga menurut saya kalau di sesama sektor privat itu juga sama, tidak ada di mana kita diberlakukan nomor 2 ya. Tapi misalnya kalau di Jerman dibandingin di Asia itu masalah apa tuh namanya, kalau kita melahirkan itu kan di Indonesia misalnya itu kan cuma 3 bulan kita dapatnya itu kan, sementara kalau di sini 1 tahun minimal gitu. Bisa sampai 3 tahun malahan. Bisa sampai 3 tahun gitu kan, dan sampai sekian lama ditanggung oleh itu sudah ditanggung semua kan, maksudnya dia akan tetap mendapatkan gaji dan juga mendapatkan posisinya itu tidak akan hilang, posisi pekerjaan dia. Ada perlindungan gitu ya, Anti, ya, untuk para wanita di bidang ini. Iya itu. Walaupun kalau misalnya kita bandingin soal gaji, sebetulnya tetap di Jerman gaji perempuan sedih. Ini menyedihkan buat saya. Di negara Eropa gaji perempuan masih di bawah gaji laki-laki, walaupun dengan posisi dan pengalaman yang sama. Itu fakta. Saya cerita lagi di bulan Maret kemarin. Sorry, bukan kemarin, tahun lalu tuh tahun apa? 2020 ya. Itu bos saya, CEO-nya keluar. CEO-nya mengundurkan diri. Kemudian selama 2020 kita nggak punya CEO. Ya. Terus kemudian ada nih kandidat di salah satu direktur. Dia menurut saya dia sangat sangat berkompeten untuk menggantikan si CEO gitu. Terus kita ngobrol aja di kantor. Menurut lu gimana? Si itu gitu punya kesempatan apa enggak?
Ya, tapi kan dia perempuan, gitu. Terus kenapa kalau perempuan? Ya biasanya perempuan itu tidak ada di forstan. Perempuan itu tidak pernah masuk ke jenjang director, gitu ya. Iya. Terus saya bilang, this is Eropa. Saya bilang ini Eropa, masa kayak gitu? Waktu itu saya belum tahu ya. Terus dia bilang, oh iya anti, di Eropa itu perempuan tidak ada di misalnya perusahaan-perusahaan sebesar Volkswagen. Itu tidak ada di forstannya perempuan. Tapi walaupun di sisi yang lain kita lihat Angela Merkel. Jadi sepertinya kalau di politik perempuan oke. Tapi kalau di sektor privat nggak terlalu oke. Ada jalur-jalurnya barangkali ya. Tapi ya Ursula von der Leyen misalnya di politik juga bukan main. Kayak gitu. Ya saya cuma mau cerita itu aja karena menurut saya sih kalau dibedakan di nomor 2 kan sih enggak, cuman barangkali dunianya berbeda. Tapi menurut saya sebaliknya di Indonesia, di dunia politik justru laki-laki sangat mendominan. Iya, kalau di sini kelihatannya perempuan nggak bermasalah. Oke. Nah, satu pertanyaan, gimana kalau dengan masalah pelecehan seksual di tempat kerja gitu ya? Aku nggak tahu di Indonesia gimana sih kalau misalkan colek pantat gitu. Itu umum apa itu diperbolehkan? Maksudnya ditoleransi? Kayaknya biasa aja. Kalau di sini tuh di Jerman setahu saya kalau kayak gitu cuma diteplok gitu doang ya pantatnya misalkan disenggol dan wanita itu nggak suka, udah bisa bilang, hey itu pelecehan seksual gitu. Nah kalau di Indonesia gimana ya? Tahu nggak Anti mungkin? Kalau menurut saya sih kalau peraturannya sih sama aja. Kita juga saya juga dari dulu nggak mau dicolek pantatnya. Mana ada yang mau orang Indonesia? Kecuali yang orang ganteng. manapun. Kecuali yang ganteng. Bercanda. Enggak, tapi menurut saya perempuan di sini lebih berani untuk ngomong. Enggak, saya nggak mau digituin. Misalnya saya punya contoh kawan saya di kantor yang sekarang. Dia begini, dia bilang ke si kolega yang di bagian reception, ayo dong kamu makan pisang di depan saya, makan pisangnya pelan-pelan ya, gitu ya. Itu si laki-laki pada ketawa, gitu. Saya juga ketawa terus terang, gitu ya, dengan penuh rasa bersalah. Saya juga ketawa, tapi saya nggak ngetawain, saya cuma lu gila deh, jangan bercandaan kayak gitu, kenapa sih? Tapi si reception ini dia berani, dia pergi ke HR, dia pergi ke HR dan dia bilang ini pelecehan seksual. Betul. Ya udah, ya dan menurut saya itunya yang lebih harus kita tanamkan kepada diri kita gitu. Jangan takut bersuara bahwa itu nggak fair. Gitu kali ya, itu barangkali yang mungkin juga kali karena di sini tuh iya dia mau ngomong Mbak Puji, ya udah bisa. Nggak cuma satu aku mau bilang, mungkin juga makanya kita pada berani di sini mungkin ya wanita-wanita di luar negeri karena peraturannya itu jelas gitu. Memang ada peraturannya untuk melindungi hal ini, tapi kalau di Indonesia aku nggak ngerti. Mbak Puji mau mengomentari, silakan. Sebenarnya saya punya pertanyaan sih, karena pernyataan dari Mbak Anti itu sangat menarik, bahwa perempuan di sini itu lebih berani. Kalau Mbak Teti mengasumsikan bahwa peraturan di sini jelas dan bahwa para perempuan tersebut dilindungi. Tetapi yang menurut saya yang lebih mendasar adalah mengapa perempuan ini para perempuan di sini lebih berani untuk mengatakan bahwa mereka tidak nyaman, bahwa mereka tidak menyukai sesuatu, bahwa mereka tidak setuju seperti itu. Kalau tidak menyukai atau tidak setuju kan bukan pelecehan yang secara hukum dilindungi ya. Kalau boleh tanya sama Mbak Anti, sebagai seorang perempuan Indonesia, tantangan terberat tadi dikatakan bahwa salah satunya adalah untuk mengatakan bahwa saya tidak suka, saya tidak setuju seperti itu. Kalau menurut Mbak Anti, ada nggak sih hubungan ketidakberanian ini dengan bagaimana perempuan dididik dan bagaimana peran perempuan di Indonesia terbawa dalam mendidik perempuan tersebut sehingga
mereka tidak berani untuk bersuara. Apakah ini ada hubungannya dengan teman di belakang layar, peran yang harus dimainkan oleh perempuan begitu? Kalau menurut saya Mbak Puji, tentu saja hubungannya ada. Dan bagaimana ibu kita mendidik kita, apa yang kita boleh ngomong dan apa yang kita tidak ngomong, itu pasti hubungannya ada. Tapi juga menurut saya, yang penting itu adalah seperti yang Teti bilang, peraturannya jelas dan itu diterapkan di sini. Gitu ya. Jadinya kita tidak kapok ketika kita bilang, saya mau ngomong sesuatu ini saya nggak terima. Dia juga tidak dikecilkan atau tidak ditidurkan pendapatnya itu gitu. Maaf ya, tapi menurut saya di Indonesia kita masih banyak sekali hal-hal yang nggak fair di dalam jangankan di sebuah perusahaan, ketika pengadilan aja banyak yang akhirnya nggak fair. Dan rasa tidak fair itu menakutkan buat kita. Karena walaupun nanti saya merasa benar, kemudian saya maju ke depan dengan pendapat saya, belum tentu akhirnya saya menang. Pengalaman itulah yang membuat kita menjadi takut untuk menyatakan bahwa saya benar. Kalau menurut saya itu berperan besar sekali pada kultur dan cara berpikir kita. Berarti masih tertekan kita mungkin ya. Ya, misalnya aja saya merasa di sini saya jauh lebih berani kalau saya ngomong, saya maju. Kalau saya merasa benar, saya pergi ke polisi. Kalau di sana saya takut loh, saya ke polisi ntar saya disuruh bayar. Mau ngomong ini Mbak, ya duitnya mana? Misalnya gitu. Itu tuh, jadi ada sistem trust, ada kepercayaan yang kecil di sana. Sementara kalau di sini kepercayaannya lebih besar terhadap sistem dan fairness. Keadilan, rasa keadilan kita gitu. Ya, udah gitu kalau kita ke polisi dia bilang salah sendiri, kenapa kamu pakai bajunya seksi-seksi gitu kali ya. Kita juga yang disalahin. Ya, nah oke. Mbak Pujinya mana hilang sekarang? Makasih banyak Anti atas paparannya ya. Mudah-mudahan Mbak Puji ini udah bisa terima. Oke? Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, kemudian gimana Anti, masih ada yang mau diutarakan apa disampaikan? Ini ada pertanyaan dari Mbak Diah. Sebaiknya saya bahas sekarang atau atau kita mungkin karena sekarang temanya lagi pas, bisa langsung dijawab kalau Anti bisa ya sekarang jawab. Ya, jadi nggak pulang pergi nanti. Oke, pertanyaan dari Mbak Diah. Maaf, setahu saya di Jerman gaji antara wanita dan laki-laki tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan adalah beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman lama bekerja, juga kemampuan skill budaya tersebut. Saya sudah 15 tahun di Jerman, gaji saya dan kolega saya laki-laki bahkan gaji saya lebih banyak karena dia lebih junior dari saya. Gaji di sini sudah ada, sana diserahkan secara legal, apakah yang disampaikan Mbak Yanti sebagai pengalaman pribadi atau memang atau perusahaan setahu saya itu pengalaman dan itu memang peraturan dasar di Jerman. Jadi saya nggak tahu kalau Mbak Diah bisa mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Saya nggak tahu. Teti bisa kasih masukan. Teti juga profesional di Jerman. Profesional tukang ngumpulin orang ya. Ya mungkin saya mau menambahkan juga sedikit tentang ini perbedaan gaji. Mungkin Mbak Diah udah lama kerja di situ, udah gitu Mbak Diah mungkin beruntung banget ini bisa dapat gaji yang lebih tinggi dari teman kerja yang laki-laki. Tapi setahu saya juga udah bekerja di sini hampir 15 tahun full time. Setahu saya, kalau saya dengar-dengar juga dari kolega-kolega teman-teman kerja laki-laki yang lain di luar atau juga teman-teman kerja perempuan, wanita itu memang mendapatkan gaji lebih sedikit daripada laki-laki gitu, meskipun mereka posisinya sama. Saya pernah dengar juga salah satu alasannya mungkin ini bukan peraturan Jerman ya, orang perempuan harus lebih dapat rendah, enggak. Semua dilihat dari kualitasnya, kemampuannya, tapi ini masih ada yang namanya sistem patrialis. Jadi laki-laki itu memang harus sebagai pemimpin gitu, ke depan menonjol, dan mereka memikirnya laki-laki itu pemberi nafkah keluarga. Jadi mereka sebagai
pencari rezeki utama gitu. Jadi mereka dari perusahaan itu sudah seperti gimana sih, otomatis dia bisa berhandle. Dan kebanyakan laki-laki itu kan kalau kerja mereka dapat Stoer kelas 1 dan perempuan Stoer kelas 5 ya 3 dan 5 kalau mereka menikah 3 gitu ya. atau 5. Karena di sini ada peraturan pembayaran pajak di sini. Nah, dari perbedaan pembagian pajak ini aja mereka yang laki-laki itu biasanya mendapatkan yang lebih banyak karena mereka lebih berpenghasilan banyak. Dan aku dengar juga katanya nih, kenapa perempuan kok nggak bisa naik sampai ke tingkat atas gitu, sampai di bagian manajer, paling top manajer. Kalau mungkin ada yang spesial seperti Frau Merkel atau van der Leyen, atau dulu aku juga pernah punya CEO wanita, tapi sekarang udah di-kick, udah dikeluarin, sekarang semuanya cowok semua itu. Nah, aku dengar katanya kalau perempuan itu susah dijadiin pemimpin di atas karena perempuan itu pada dasarnya mereka itu dari natur selalu memutuskan sesuatu dengan perasaan kadang-kadang. Meskipun dia berpendidikan tinggi, ahli apa gitu ya, tapi karena dia udah dari naturnya perempuan, jadi pakai ada perasaan gitu, gini perasaan yang dari mana gitu. Jadi nggak kayak laki-laki tak nggak mau tahu, oke begini. Nah, makanya mereka perusahaan lebih memilih ke laki-laki. Itu salah satu alasannya aku dengar ya. Apakah itu benar apa enggak, aku nggak bisa garansi, tapi sepertinya seperti itu. Dan untuk mengomentari Mbak Diah ini beruntung banget. Tapi kalau aku main, ya kebanyakan memang kebetulan begitu. Ya. Saya boleh nanti komentar dikit ya Mbak ya. Saya boleh. nggak pakai kerudung jadi saya nggak buka kok video. Tadi sambil ngomong anak saya. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya mau komentari aja karena saya kebetulan kan juga sempat sekolah di sini ya, master tentang bisnis health administration. Jadi kita juga belajar tentang beberapa gaji-gaji, maksudnya soal dokter, juga semuanya lah ininya, terutama yang di bidang kesehatan. Jadi pada dasarnya secara hukum di sini semua gaji itu tidak ada perbedaan antara gaji laki-laki dan perempuan. Tapi dalam hal ini adalah gaji bruto ya. Jadi semua gaji tergantung dari yang tadi saya sampaikan, faktor-faktornya dilihat dari umurnya, sejak kapan dia mulai bekerja, sesuai dengan maksudnya pendidikannya ya. Jadi kayak misalnya kayak ada seorang dokter, ini kebetulan saya latar belakangnya dokter. Ada teman saya, dia sekolah ngambil spesialis 2 tahun, dia ngambil penyakit dalam atau 3 tahun. Ternyata kemudian dia udah nggak pingin lagi mengambil penyakit dalam, dia pingin ngambil yang lainnya. Misalnya katakanlah bedah, dan bedah itu hanya pengalaman dia selama 3 tahun bekerja sebagai dokter penyakit dalam, itu tidak bisa dihitung 3-3 tahun itu sebagai pengalaman dia. Sehingga pada saat dia kemudian melamar bekerja menjadi seorang katakanlah dokter yang mengambil spesialis penyakit dalam bedah, jadi pengalaman dia untuk dihitung sebagai bagian dari pendidikan spesialis bedah itu hanya maksimal 1 tahun. Nah, seperti itu. Sehingga gaji dia otomatis katakanlah misalnya dia tergantung dia perempuan atau laki-laki. Jadi pengalaman dia hanya dihitung 1 tahun. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu banyak faktor-faktor itu sehingga semua disodorkan pada saat kita bekerja pun ini loh gaji kamu sudah memasuki tahun sekian atau kamu udah spesialis misalnya kamu sekian, ini sudah ada sudah ada standarnya dari asosiasi yang resmi tersebut. Ya, variasi plus minus itu paling sekitar nggak sampai ribuan. Nah, perbedaannya kenapa perempuan bisa dikatakan gajinya lebih sedikit, yang diterima ya maksudnya itu tadi Mbak Teti sudah menyampaikan, karena di sini ada kelas-kelas Stoer kan, bayar pajak. Kelas tentu kalau pasangan suami istri, kalau suami biasanya memang bekerja lebih banyak full time daripada perempuan. Sehingga kalau misalnya dalam hal ini posisinya laki-laki dan perempuan, suami istri, kemudian laki-laki tersebut bekerja full time
sedangkan istrinya bekerja 50% katakanlah part time. Laki-lakinya dia pasti gajinya lebih banyak kan daripada perempuan. Sehingga dia boleh memilih. Jadi bukan karena laki-laki Mbak Teti. Jadi dalam hal ini kalau misalnya saya perempuan, gaji saya bekerja full time nih. Suami saya bekerja part time. Otomatis nanti yang dapat stoyer lebih, tentu kita memilih, saya membayar stoyer yang lebih murah, jadi ambil yang kelas 3. Jadi nanti pasangan saya karena cuman gajinya lebih sedikit dari saya, dipotongnya lebih banyak, nggak apa-apa kan? Nah, jadi jadi salah satu nggak harus perempuan atau laki-laki, tapi pasangan kita mau memilih. Jadi saya punya kolega di mana laki-laki perempuannya dia seorang Leitende Oberarzt ya. Dia waktu itu saya waktu itu baru 2 tahun di sini, dia istilahnya hampir jadi chef art, kepala bagian, tapi dia masih kepala dari Oberarzt. Jadi banyak Oberarzt, tapi dia perempuan. Dan laki-lakinya dia malah lebih sering ngurus anaknya, dia lebih ya bekerja kayak kalau nggak salah fitness center, dia sebagai trainer. Dan dialah yang membayar, dia mendapat stoyer ya kelas 3 ya. Nah, seperti itu. Itu pengalaman saya di Jerman seperti itu. Dan dulu kenapa sekarang jauh lebih baik lagi di Jerman. Waktu saya datang pun sudah mulai, tapi sekarang lebih sekali. Kita melihat di Jerman demografi penduduk dulu beberapa tahun ke belakang itu kan masih sangat datar ya, 1,5, 1,7. Sekarang agak sedikit naik karena ada baby booming sejak adanya pengungsi, dan kemudian juga sekarang apalagi corona juga banyak ternyata data menunjukkan kelahiran baby itu. Jadi semua para pemberi pekerja dikumpulkan semuanya oleh pemerintah di bawah ininya Angela Merkel. Sejak saya di sini sudah ada Angela Merkel, bahwa semua perusahaan-perusahaan baik itu milik swasta maupun negeri harus menyediakan tempat di mana kayak nursery yang menjadikan perempuan itu tidak ada hindernis, tidak ada hambatan untuk bekerja. Karena kan selama ini memang menjadi masalah kita kalau pemberi pekerja sering meng-hire perempuan, baru 1 tahun kemudian perempuan itu cuti karena melahirkan. Nah, itu merugikan perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi untuk ada subjektivitas itu, maksudnya faktor-faktor itu bisa dikurangin sehingga tapi tetap semuanya diharapkan bahwa perempuan itu lebih diutamakan. Dan sampai sekarang pun kalau kita ngelihat kan banyak kan kalau pemberi pengumuman lowongan pekerjaan pasti ditulis bahwa perempuan yang lebih diutamakan. Itu karena itu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Dia. Ya, menarik sekali, terima kasih. Dan ini menyinggung tentang perbedaan gaji ya. Ini Mbak Eti nulis juga sini, kasih info ke kita bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 itu sudah ada ketentuan tentang pembedaan tentang gaji antara pria dan wanita. Ini mungkin kalian bisa lihat di chat room, itu ada linknya, mungkin kalian bisa save atau nanti mungkin save juga sama aku dan bisa kita share. Jadi ya pokoknya. Tapi kalau aku boleh tambahin sedikit sih, menurut saya masukannya Mbak Eti di sini, saya barusan udah cek linknya, itu masukan yang baik. Itu adalah informasi tentang gender pay gap. Ya, jadi ada gap antara pembayaran perempuan dan laki-laki. Sesuatu yang agak berbeda dari yang barusan Mbak Diah lakukan, tapi itu biasa, perbedaan pendapat biasa, silahkan dilihat sendiri. Tapi menurut saya kita harus lanjut ke tema emansipasi perempuan Indonesia kan, bukan ngomongin di Jerman kan. Makanya aku sekarang menurut saya kita lanjut aja dengan topik berikutnya. Betul. Tadi aku juga makanya mau lanjut. Terima kasih banyak Mbak Diah ya. Sama-sama. Saya juga banyak belajar di sini karena saya setahu saya kan saya cuma di lingkungan saya gitu. Kalau selama ini saya melihatnya gaji kayak misalnya kita dapat pekerjaan, ditulis tuh di situ gajinya, terus nggak ada tuh yang perempuan berapa, laki-laki berapa, nggak ada. No, itu nggak ada, betul, di Jerman nggak ada, dan semua udah ada standarnya, tapi
gaji itu Verhandlungssache, artinya kita bisa handle dengan bos kita itu. Kalau kita pinter-pinter handle, ya dapat lebih banyak. Kayaknya di mana-mana begitu mungkin ya. Oke. Kayaknya ini masih banyak tema yang menarik banget tentang hari ini, Hari Wanita Sedunia. Kesetaraan gender. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Puji, gender itu apa. Aku pikir juga gender itu, laki-laki dan perempuan. Ternyata nggak seperti itu ya. Nah, sekarang saya punya tamu istimewa. Ini ibu ini Mbak nih ibu, benar-benar hebat banget. Saya sudah free ya, benar. Saya persilahkan Mbak Upi. Mbak Upi ini seorang dokter ahli kandungan di Indonesia. Beliau sudah juga menjadi dokter ahli kandungan. Dan di sini di Jerman, Mbak Upi ini juga seorang kandidat di PhD di Universitas Münster ya, Mbak Upi ya, betul? Ya, di Münster. Ya. Dan Mbak Upi punya tema yang menarik banget kali ini tentang kesetaraan gender. Dan kita melihatnya dari sisi reproduksi kesehatan dan mungkin juga dari sisi sosial dan religi ya Mbak ya, bisa dipaparkan juga. Oke. Apakah presentasinya bisa saya tampilkan? Ya, bisa ditampilkan. Silahkan Mbak. Terima kasih sekali. Iya, sebentar. Suara saya jelas ya? Oh, jelas. Oke, baik. Oke. Saya bisa mulai ya? Ya, monggo baik. Ya, silakan Mbak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya. Saya hampir tidak beranjak dari apa yang tadi disampaikan dari depan sampai belakang, dan saya sangat bersyukur sekali karena di malam hari ini saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana perspektif gender, terutama untuk wanita Indonesia, dan malah saya jadi mendengarkan apa yang ada di Jerman. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana perspektif kesehatan dan mungkin kultur agama, ya, karena kita meskipun membicarakan tentang dalam rangka International Women's Day, tapi saya melihat bahwa ada hal yang akan kita sampaikan dalam kapasitas kita sebagai wanita Indonesia atau perempuan Indonesia. Bisa dibantu untuk diklik? Ya. Nah, ini saya agak tarik lebih ke atas lagi bahwa sesungguhnya kesetaraan gender adalah merupakan target secara global. Jadi ini adalah agenda global. Seluruh mungkin hampir 168 negara di dunia menandatangani ini, yang dari tahun 2000 sudah digulirkan melalui apa yang disebut dengan Millennium Development Goals atau konsep pembangunan milenium, yang itu dulu hanya ada 8 goals, lalu dikembangkan mulai 2016 sampai dengan nanti tahun 2030, jadi masih cukup lama ya, sampai 9 tahun yang akan datang, dikembangkan menjadi 17 goals. Mengapa harus 17 goals? Karena agenda dalam 15 tahun ke depan adalah no one left behind. Artinya tidak boleh ada manusia di dunia ini yang tertinggal dari 17 target yang disepakati bersama secara global, dan gender equity berada di goals nomor 5. Itulah sebabnya mengapa tentang emansipasi gender, kesetaraan gender itu menjadi isu yang terus akan dibawa di negara manapun di seluruh dunia ini. Trik berikutnya. Lalu ini definisi, saya rasa kita tidak terlalu sulit, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Puji dan Mbak Anti, tapi memang Indonesia refleksi emansipasi dimulai ketika ada Raden Ajeng Kartini sebagai proses modernisasi perempuan Indonesia, ketika beliau memperjuangkan tentang hak pendidikan pada perempuan yang pada saat itu masih sangat-sangat tertinggal. Kemudian kalau kita mengatakan sesungguhnya emansipasi adalah merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender. Jadi adanya kesetaraan gender membicarakan tentang emansipasi. Bagaimana dari sisi kesehatan? Saya mungkin akan berbicara dengan perspektif yang sedikit ilmiah, tapi saya berharap ini bisa dipahami oleh semua yang hadir malam ini. Jadi
sesungguhnya wanita itu memang memiliki karakteristik yang unik yang kalau kita sebagai manusia religius, inilah Tuhan memberikan satu kelebihan derajat yang berbeda dibandingkan makhluk laki-laki. Karena wanita dari di dalam kandungan ibunya, ya, ya, dia sehingga dengan menopause itu memiliki fase-fase perkembangan yang sangat jelas, yang itu berbeda dengan laki-laki, di mana fase itu akan sangat erat dengan kesehatan jasmaninya, termasuk kesehatan reproduksinya. Karena apa? Karena wanita melalui fase-fase tersebut sebelumnya, maksud saya slide sebelumnya, ya, wanita melewati fase ini dengan sangat jelas. Ada masa dia bayi, ada hormon yang bekerja untuk mempengaruhi organ reproduksinya, kemudian masuk masa anak-anak, dia akan tumbuh menjadi remaja putri, ada masa pubertas yang didahului dengan proses hormonal yang panjang, yang sangat berbeda dengan remaja putra, kemudian dia menjadi perempuan dewasa, kemudian menjadi perempuan reproduksi, dan kemudian menjadi perempuan menopause. Dan yang mengakhiri kehidupannya adalah kematian. Jadi kalau udah mati, baru semua fase itu tidak akan dilewati lagi. Artinya, semua ini memiliki problem kesehatan yang khas yang dimiliki jika dia seorang perempuan. Klik berikutnya. Nah, sehingga kesehatan reproduksi beserta problemnya sebelumnya, Mbak Teti, sebelumnya. Artinya kesehatan reproduksi beserta problemnya sangat berpengaruh pada perempuan terhadap stabilitas fisik dia, mental, jasmani, rohani, bahkan kehidupan psikososialnya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Puji dan Anti, enggak boleh pakai Mbak katanya. Ya, inilah sebetulnya kehidupan psikososial itu memang sangat juga berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, kemudian disinilah menurut para ahli dan juga menurut saya, konsep relasi gender dengan kesetaraannya dibutuhkan untuk menempatkan posisi hubungan laki-laki dengan perempuan dengan meletakkan penghormatan sejak dini. Nah, klik berikutnya. Lalu, gitu ya, maka kesetaraan ini akan membawa emansipasi terhadap kultur atau yang disebut dengan oleh Mbak Puji tadi sebagai apakah ini kodrat wanita gitu ya, sehingga kesetaraan ini akan mampu mencegah hubungan seks dini, mencegah pernikahan dini, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memilih alat kontrasepsi, hamil dan melahirkan, membesarkan anak, screening berkala wanita berupa pap smear, mamografi. Ini semua peran pasangan menjadi partner menjadi sangat penting, gitu ya. Klik berikutnya. Tapi bagaimana kalau kita bicara kodrat? Gender adalah ini laki-laki, ini perempuan. Ya, kalau kita bicara gender, maka kita agak menarik kalau kita melihat gender, ya betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Puji, maka sebetulnya kita bicara tentang kodrat. Nah, kodrat laki-laki dan perempuan pasti tetap berbeda. Ya, perempuan itu akan haid, laki-laki tidak haid. Perempuan melahirkan, laki-laki menghamili gitu ya. Kan tidak ada laki-laki melahirkan, menyusui, menjadi ibu gitu ya. Nah, sekarang tentang sejarah kesetaraan gender atau feminisme. Sebetulnya apa yang dikatakan bahwa agama menghalangi kemampuan aktivitas persamaan gender dan emansipasi wanita, itulah yang dalam tanda kutip keliru. Karena apa? Sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks agama, termasuk keislaman bagi yang beragama Islam, dan saya kebetulan juga beragama Islam. Bahkan kalau kita ngecek, dan saya yakin semua agama apapun, termasuk agama-agama yang dibawa oleh para nabi, maka ada suatu reformasi yang sangat spektakuler, di mana ketika digambarkan bahwa ketika Nabi Adam dirayu oleh istrinya Hawa untuk memakan buah hulbi, lalu terjadi kesalahan memakan buah hulbi, maka hukuman itu tidak hanya ditujukan kepada Hawa oleh Tuhan, tetapi dua-duanya diturunkan ke bumi. Dan di akhir dikatakan bahwa akhirnya keduanya diampuni. So itulah bahwa ternyata konsep agama sudah masuk dalam
proses kesetaraan dan emansipasi. Meskipun saya tidak harus menunjuk kepada ras, tapi kita melihat bahwa pada tradisi jahiliyah Arab siapapun mendengar, gitu ya. Jadi kita mengatakannya sebagai zaman pra-Islam, sesungguhnya wanita sangat dizalimi karena bahkan wanita dulu dianggap sebagai beban aib karena dianggap tidak memiliki harga, bahkan wanita bisa diwariskan dan tidak memiliki hak waris. Kemudian agama-agama yang dibawa oleh para nabi, termasuk oleh nabi yang membawa agama Islam, maka barulah ada perubahan. Dan perubahan itu membuat marah para petinggi di zaman jahiliyah karena dianggap memberi pencerahan-pencerahan yang justru membawa kepada munculnya hak-hak perempuan. Dulu nggak boleh perempuan dapat waris, tapi kemudian agama mengajarkan wanita berhak untuk mendapatkan waris dan harus diberi waris, gitu ya. Nah, klik berikutnya juga di zaman Hindu dulu, ya, bahkan sangat menyedihkan karena perempuan, konteks perbudakan dan sebagainya bisa kita lihat ya, kalau kita lihat relief lantai dasar dari Candi Borobudur kita bisa melihatnya bahwa ada wanita-wanita yang dijadikan budak, gitu ya, dan kemudian ini sebetulnya tidak jauh dengan zaman masa jahiliyah ya. Lalu itu tapi di konsep India kuno ya. Nah, klik berikutnya. Begitu juga realitas histori bangsa Romawi di Eropa di masa lalu ya. Jadi wanita tidak bisa mendapati jabatan sipil, bahkan juga tidak bisa memiliki kemampuan untuk membuat surat wasiat dan sebagainya yang itu misalnya kita bisa melihat di Eropa masih ada, meskipun Eropa menurut saya jauh lebih bagus dibandingkan apa yang terjadi di beberapa negara ketiga maupun di Asia, tapi sesungguhnya proses perjalanan itu sudah sangat panjang ya, dan mungkin tadi yang sampaikan oleh Mbak Teti di depan, jadi di akhir abad ke-19 barulah muncul tentang hak-hak berkeluarga pada wanita yang disempurnakan, posisi wanita yang lebih disempurnakan. Klik berikutnya. Lalu bagaimana dengan, bisa diklik berikutnya Mbak Teti? Ya, lalu ada satu riset yang cukup bagus dari Syahrin Harahap, saya masukkan di sini. Jadi sesara dari mulai abad ke-19 hingga sekarang, kemudian di kalangan umat beragama muncul sejumlah masalah yang sering kerap membuat wanita berada di dalam dilema etis dan dilema psikologis. Karena apa? Karena pada satu sisi wanita harus taat pada ajaran agamanya, di sisi lain dia harus menjadi manusia modern. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar kembali kepada konsep pembawa agama, maka sesungguhnya agama sudah mengajarkan konsep di mana keduanya harus berada dalam sisian atau side by side. Klik berikutnya. Saya bisa lewatkan ini. Nah, jadi kesalahan dalam menempatkan diri pada kehidupan, saya rasa itu bisa tadi sudah saya terangkan. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, tadi karena ini merupakan agenda global, maka sesungguhnya Indonesia mulai tahun 2000 itu sudah bergerak terus. Kalau kemudian ada Dharma Wanita yang tadi disebut oleh Mbak Puji, mungkin saat ini juga sudah banyak mengalami reformasi di dalam tubuh Dharma Wanita ya, karena sekarang ketua-ketua Dharma Wanita seperti saya kenal dengan salah satu ibu ketua Dharma Wanita di Provinsi DIY, itu pendidikannya tinggi, bahkan beliau sempat duduk di DPR RI gitu ya. Nah, artinya sebuah kesadaran baru tentang pentingnya emansipasi sudah mulai dilaksanakan di Indonesia, dan itu sebetulnya sudah dimulai dari di zaman Orde Baru, ada Menteri Perempuan, dan sekarang bahkan sudah dipertajam dengan yang disebut dengan Kemen PPA, perlindungan perempuan dan anak. Dan kalau tadi yang dikatakan tentang pelecehan seksual misalnya gitu ya, sudah ada Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, kalau kita pikir panjangnya usia memang belum terlalu lama ya. Nah, itu ada hak-hak dan perempuan boleh melaporkan, anak-anak di bawah yang mengalami kekerasan juga boleh dilaporkan, bahkan sekalipun pelecehan dan kekerasan itu dilakukan oleh keluarganya, dan itu boleh dibawa dan bisa dibawa sampai ke ranah hukum. Dengan kemajuan di pendidikan yang bagus juga di Indonesia, sekarang sudah banyak lawyer-lawyer perempuan yang itu keberpihakannya menjadi sangat tinggi untuk secara objektif menempatkan perempuan apakah mereka harus mendapatkan perlindungan ya. Nah, kemudian sehingga satu hal yang mungkin harus dibicarakan dan
didorong oleh pemerintah Indonesia. Saya terima kasih ada Bu Lilis di sini, adalah tentang perempuan dalam pendidikan. Karena kalau kita lihat di beberapa kantong-kantong di Indonesia, ingat kita punya 34 provinsi, di daerah-daerah remote dan rural, bahkan sekalipun di Pulau Jawa, itu pendidikan bagi sebagian perempuan itu masih belum bisa equal. Bahkan saya pernah melakukan satu program, kebetulan saya sebelum sekolah, saya adalah project director untuk program Mampu bagi pergerakan komunitas Aisyah di daerah Jawa Barat ya, dekat daerah sanalah Cilegon atau Cirebon. Nah, Pak Lurahnya tuh sampai lurah loh ya ini, sampai mengatakan begini. Berarti sebelum sekolah tuh ya tahun 2017-an ya. Jadi masih sekitar 3,5 tahun yang lalu, nggak nyampe 3,5. Pak Lurah tuh mengatakan begini. Ya di sini mah pakai bahasa Sunda gitu ya. Ya di sini saya bilang kok sepi sekali ya, hanya saya lihat perempuan dan perempuan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Puji itu betul. Jadi saya bilang di mana laki-lakinya? Nah, soalnya Bu Dokter mah kadie kesini gitu ya. Soalnya di jam kerja. Di sini laki-laki kalau jam segini kalau nggak kerja sekolah. Yang perempuan di rumah aja katanya, di rumah aja. Nah, dan kalau punya uang anak laki-laki dulu yang sekolah, perempuan mah kalau waktunya sekolah bisa ya syukur, henteu mah ya baranak wae katanya, enggak juga beranak aja gitu ya. 2017, so you can imagine it gitu ya. Nah, jadi itu dia. Saya rasa pendidikan harus kita kejar terus Bu Lilis, karena itulah yang juga dicita-citakan oleh Kartini, bahwa habis gelap terbitlah terang menurut saya jika wanita mendapatkan pendidikan yang sesuai. Lalu kemudian konsep poligami dalam Islam. Saya berani membawakan ini meskipun saya bukan ahli Quran dan saya juga tidak mengerti tentang bahasa Arab, tapi ada satu surat yang menurut saya itu sangat terkenal, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 4 ya. Dikatakan begini, kamu jika kamu boleh menikahi wanita 2, 3, atau 4. Jadi disebutnya 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Pak, jadi jika takut tidak bisa berbuat adil, artinya baru takut saja, gitu ya, belum berbuat, itu sudah disarankan 1. Artinya sebetulnya Islam mengedepankan konsep monogami, bukan poligami. Ya. Jadi poligami adalah emergency exit. Tahu ya, kalau emergency exit bisa saja itu tidak pernah dilewat pesawatnya. Singapore Airlines belum pernah punya riwayat pendaratan darurat atau jatuh, otomatis mungkin usia sampai dengan 15-20 tahun pun bahkan sampai tidak dipakai lagi pesawat, tidak pernah dipakai kursi jendela emergensinya. Nah, demikian juga di apa yang sudah diajarkan. Jadi saya melihat bahwa konsep tentang agama itu sudah jelas ya, bahwa menempatkan penempatan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada perempuan. Bahkan kalau kita belajar, saya mohon maaf sekali lagi karena saya seorang muslim, mengapa perempuan harus melewati masa nifas, yang itu bersifat general loh. Dalam ilmu kedokteran modern pun, kalau buat perempuan yang sudah pernah melahirkan, 40 hari dia melewati masa nifas. Bukan karena dia berdarah, ya, bukan karena dia tidak boleh berpuasa atau sholat karena sedang haid, lalu dia dalam keadaan sangat kotor, bukan. Tapi mengapa? Akhirnya at the end ilmu kedokteran menjawab ya, wanita mengapa diambil 40 hari untuk nifasnya, karena dari evidence base menunjukkan wanita itu bagian yang paling akhir menyembuh ketika dia setelah melahirkan, itu rahim tempat menempelnya plasenta atau ari-ari, kalau pernah mendengar ari-ari ya. Nah, itu menyembuhnya dalam waktu sekitar 6 minggu. 6 kali 7 hari tepat 42 hari. So, kebayang ya, ilmu itu sekian ribu tahun terjawab melalui ilmu kedokteran. Apalagi haid. Perempuan kalau haid sebaiknya tidak, bahkan dilarang secara ilmu kedokteran modern, termasuk dokter-dokter saya juga, para front arts-nya juga ngasih tahu di sini, tidak boleh hubungan suami istri. Nah,
Mereka tahu tentang konsep agama? Tentu mungkin tidak. Tetapi memang karena kuman dari bawah itu akan didorong naik ke atas. Padahal saat itu rahim kita sedang mengalami perdarahan. Imunitas tubuh pada perempuan yang sedang haid, imunitas tubuh pada wanita yang setelah melahirkan, bahkan saat hamil, itu selalu turun dibandingkan dalam keadaan dia tanpa haid ataupun sedang melahirkan. Itu menunjukkan bahwa sudah clear ya, bagaimana wanita ini diberikan penempatan penghormatan yang sangat baik. Nah, tinggal sekarang manusianya bagaimana memperbaiki situasinya supaya penghormatan ini menjadi lebih baik di bidang-bidang yang lain. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Upi. Menarik sekali paparannya ya. Yang saya mau tekankan itu tentang poligami. Itu harus dijelaskan di Indonesia ya. Ternyata itu bukannya disarankan boleh sampai punya 4 istri, tapi disalah mengertikan kalau aku menyimak tadi apa yang Mbak Upi bilang. Dan tapi Mbak Upi ya, ini Mbak Miranti sebentar ya Mbak ya. Ini unek-unek. Kemarin itu ngetren banget kan ya, banyak yang pada laki-laki punya istri 4 gitu ya, atau 3. Diposting, malah diposting, dipakai training. Iya, dipakai training dan harus bayar. Nggak, maksud aku yang aku mau bilang, oke, mungkin kalau untuk wanita teman-teman kita, bukan teman-teman apa sih, perempuan Indonesia yang mungkin benar-benar perlu dukungan dalam hal ekonomi, aku bisa ngerti gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah dijadiin istri kedua, ketiga, yang penting aku hidup dijamin gitu ya. Jangan juga. Pernah aku baca ada wanita Indonesia yang betul-betul berpendidikan, juga ngetop, kok mau gitu dijadiin istri yang ke X-mal gitu. Nah, itu yang aku bikin nggak ngerti, di mana emansipasi kita, apakah itu benar-benar free gitu ya, emang aku dengan senang hati mau begini. Nah, itu yang masih kayaknya mungkin budaya kita atau gimana ya, aku juga nggak ngerti. Mungkin itu nanti pakai sesi berikutnya. Ini sebelum kita lupa dan nggak relevan, Mbak Miranti tadi kayaknya mau tanya ya, atau ya genau, Mbak Miranti udah saya unmute, genau. Monggo, mau komentar atau bagaimana Mbak? Terima kasih. Enggak, sebetulnya itu maksudnya sih sebenarnya saya kasih tanda tepuk tangan gitu atas paparan dari Ningsih. Saya senang banget dengernya gitu, bahwa memang untuk ya maksudnya di Islam untuk poligami itu memang banyak sekali pengertiannya gitu. Tapi saya senang sekali dengan paparan yang tadi, dan saya setuju banget gitu nampaknya, karena ya pemberian posisi kepada perempuan itu dalam agama Islam atau dalam perempuan sebetulnya sangat amat tinggi begitu, dan sangat memuliakan perempuan gitu. Tetapi sayang sekali ya, saya sangat menyayangkan kondisi saat ini banyak sekali yang memiliki pandangan-pandangan yang beda, dan bahkan sebetulnya jauh sekali dari apa yang yang saya gitu percayai begitu ya selama ini. Gitu. Tapi terima kasih sekali Ibu. Sama-sama. Memang praktek itu emang kebanyakan gitu lain daripada teori ya Mbak ya. Karena boleh nggak saya kasih tanggapan? Jadi begini, ya. Sesungguhnya karena itulah kalau kita kemudian bicara tentang konsep ini, karena tadi terlihat bahwa pria memang dalam beberapa hal masih superior di Indonesia ya, karena dia menjadi lebih tampak dominan untuk mensondingkan tentang konsep poligami ini ya. Coba kalau banyak perempuan yang pinter, pasti yang bersuara seperti saya akan banyak juga gitu ya. Dan itulah sebabnya mengapa saya selalu katakan bahwa pendidikan is number one gitu ya. Mau punya
ya mau punya anak perempuan sebanyak apa, mau punya anak laki-laki sebanyak apa, tetap berikan ruang yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena yang bisa membela hak wanita, yang bisa membantu untuk menyamakan persepsi adalah kalau kita punya banyak wanita pintar. Gitu ya. Dan ingat bahwa di dalam agama tidak pernah mengajarkan bahwa kalau perempuan itu pandai, lalu kemudian dia menjadi melupakan seluruh nanti gini, kalau kata orang tuh ngeminteri gitu ya, takut menjajah pria gitu. Itu keliru, karena begini, ini jadi agak sedikit ilmiah ya. Wanita itu memang Tuhan itu maha besar. Wanita itu diciptakan dengan corpus callosum di otak. Nih kalau kita otak membayangkan ada dua belahan, maka pembatas tengahnya itu corpus callosum perempuan 40% lebih tebal. Bayangin ya. Saya juga dulu bingung ya waktu masih belajar anatomi, apa sih fungsinya gitu. Nah, at the end saya belajar. Nah, karena dikasih ilmunya. Nah, dengan punya corpus callosum lebih besar, maka kemampuan untuk mensinkronis otak kanan dengan otak kirinya, perempuan jauh lebih dibandingkan pria. Pria lebih tipis. Mau debat Tuhan juga itu Tuhan yang kasih kok gitu ya. Nah, dengan cara dia punya corpus callosum atau pembatas otak yang menebal, itu ternyata persyarafan menjadi bekerja lebih bagus untuk mensinkronis apa yang ada di otak kanannya dan di otak kirinya. Kita ingat otak kanan lebih banyak berhubungan dengan kehalusan budi, kemampuan menangkap, mengimajinasikan lebih baik, sementara yang kiri lebih banyak yang untuk motorik. Perempuan bisa itu. Karena itu kebanyakan perempuan tampak menjadi menonjol, bagus dalam bekerja, komitmennya juga baik. Dia coba deh, saya lihat ibu-ibu sebelum jam 7 apa yang dilakukan. Nyiapin masak lebih dulu biar semua pekerjaannya beres, lalu duduk bersama kita ngobrol santai begini, ya kan? Nah, jadi atau mungkin yang masih sendiri pun tahu dia harus cuci dulu, setrika dulu, and so on. Jadi itulah kelebihan wanita. Jadi jangan ragukan kalau perempuan pintar, kita memandaikan wanita, pasti kita akan menanamkan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya maupun bangsanya. Coba aja. Begitu ibunya well educated, pasti dia akan berusaha bagaimana anak keturunannya juga dididik dengan baik. Bahkan karena kemampuan otak kanan kirinya yang bagus, dia banyak mendengar, belajar seperti ini. Sekalipun pendidikan dia tidak bagus, maksud saya dulu background formal akademiknya nggak tinggi, dia akan berharap dan mendidik anak-anaknya untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi dari dia. Itulah wanita. Ya. Betul. Jadi kalau bisa dijadikan wanita itu memang multitasking ya, memang bisa macam-macam gitu. Iya, kadang-kadang kita terima telepon tangannya sambil masak. Betul. Nah, cuman satu nih Mbak ya, mungkin ini juga satu pemikiran dari saya yang untuk semua, mungkin siapa yang mau komentar monggo. Kita sebagai perempuan modern bisa dibilang gitu ya, bukannya dituntut tapi cobalah untuk mengembangkan diri, baik itu di bidang pendidikan atau apa, menimba ilmu sebanyak-banyaknya biar kita nggak bodoh. Nah, setelah kita sudah punya bekal di pengetahuan, kita bisa bekerja, dapat ini itu, maksudnya udah mandiri, kembali lagi kepada emansipasi manusia, wanita yang tadi juga pernah dibahas di sebelumnya. Meskipun itu wanita sudah benar-benar berkarir, punya pendidikan yang top, tapi ada juga ini loh embel-embelnya. Tadi aku dengar komentar dari Mbak Icut dan Mbak yang video tadi dan Mbak Desi, emansipasi adalah kesamaan hak dalam bla 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 bla. Tapi jangan lupa tugas ibu dan tugas wanitanya untuk mendukung laki-laki dan so on. Apakah itu harus? Memang kita harus? Apakah itu hanya tugas kita sebagai wanita? Banyak yang aku dengar ya. Saya kerja, saya bukan orang Indonesia aja ya, orang Jerman juga. Saya udah kerja, pulang kerja harus masak, harus nyiapin ini itu, ngurus anak gitu ya. Emang itu cuma tugas kita doang, kan bisa juga suami seperti itu. Nah, mungkin itu yang banyak didiskusikan juga di dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah memang betul
emansipasi wanita itu sama hak dalam segala hal, tapi tetap kita harus sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu. Apa itu? Gimana nih menurut ibu-ibu mbak-mbak? Siapa yang mau? Ya, saya dulu boleh ya, karena boleh. Ya saya juga sering ketemu yang seperti itu. Pasien-pasien saya juga kadang sering mengeluh seperti itu. Tapi di sisi lain, saya juga melihat peran para bapak-bapak yang kemudian digerakkan melalui percontohan yang beberapa komunitas menunjukkan suatu program-program seperti misalnya program Ayah Hebat ya, di mana ayah berperan sekali bagaimana mendukung istri supaya tetap bisa memberikan breastfeeding dengan baik. Karena untuk ASI eksklusif harus 6 bulan. Itu program ada di Indonesia karena kebetulan saya menjadi mitranya, jadi saya tahu. Nah, meskipun itu bukan merupakan program pemerintah ya, karena dibawa oleh suatu komunitas, tetapi itu ditularkan di beberapa provinsi. Saya rasa inilah upaya-upaya untuk menyampaikan suatu pesan emansipasi. Ya. Nah, kemudian juga saat melahirkan ya, saat istri dari mulai hamil sampai dengan melahirkan, ada yang disebut dengan suami siaga ya. Di Indonesia itu bahkan program nasional. Jadi suami harus siaga, siap antar jaga ya. Nah, itu adalah suatu upaya untuk bagaimana pekerjaan domestik itu tidak hanya menjadi hal yang harus dikerjakan oleh perempuan. Jadi sekali lagi bahwa konsep kesetaraan gender dengan emansipasi memang akhirnya untuk yang atas diturunkan, yang bawah dinaikkan sehingga terjadi kesetaraan gitu ya. Nah, prinsip ekualitas kan di sana. Kemudian juga yang kedua bahwa supaya bisa side by side ya. Jadi bahunya satu tuh si perempuannya, bahu satunya lagi adalah si laki-lakinya. Dan saya lihat itu yang harus bisa terjadi. Mungkin agak berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Anti ya. Di Indonesia tuh bahkan sekarang seperti di fakultas-fakultas tertentu, psikologi, kedokteran gitu ya, dominannya perempuan dibandingkan laki-laki. Tuh, ya. Fakultas teknik juga sekarang udah 50-50, perempuannya juga banyak, laki-lakinya juga banyak ya. Saya lihat hanya satu pendidikan spesialis yang tidak terlalu banyak diambil oleh laki-laki perempuan, yaitu pendidikan spesialis bedah. Tapi mungkin karena tadi konotasi patrialistiknya yang lebih kuat. Tapi saya rasa nanti beberapa tahun tren itu akan bergeser karena ternyata perempuan juga tetap fisiknya kuat, ya juga sangat teliti juga dalam bekerja gitu ya. Nah itu yang menurut saya harus bisa disondingkan untuk disamakan Mbak. Karena saya lihat bapak-bapak di Indonesia sebagian juga sudah mulai dia memasak ketika istrinya sedang bekerja, nanti istrinya pulang tidak bekerja, ada pause gitu ya. Misalnya mungkin dia hanya kerja 5 hari gitu ya, karena Indonesia masih ada yang 6 hari kerja. Lalu istrinya yang memasak di rumah, suaminya pulang. Tugas antar jemput juga begitu, ketika istrinya slow itu artinya ada waktu dia yang jemput anak, tapi ketika suaminya yang lebih slow maka suaminya yang jemput anak. Di daerah urban itu sudah mulai ada pergeseran itu. Meskipun kita tidak bisa mengeneral bahwa the whole of Indonesia sudah seperti itu, tapi pelan-pelan ini semuanya harus didorong. Dan menurut saya untuk mendorong adalah environment sekali lagi. Dan menurut saya kembali ke pendidikan. Semakin banyak perempuan yang bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, saya rasa perubahan itu akan semakin cepat terjadi. Oke, berarti memang bukan di Indonesia aja, juga di sini loh Mbak, kayak gitu banyak. Jadi semuanya itu sebetulnya tergantung kitanya juga ya. Jadi kita harus mungkin berkomunikasi dengan partner kita, bikin statement ya. Jadi harus berbicara lah ya. Kalau nggak begitu, jadi mungkin kita sebagai orang Asia pemikirannya, oh saya harus melayani suami, harus begini gitu, ngurus anak. Padahal suami kalau kita ajak ngomong mungkin dia juga bisa ya, nggak mau dilayani terus ya. Oke, tadi aku lihat Mbak Puji mau komentar nih, atau
Ya, Mbak Puji dulu. Masih mau komentar, Mbak? Boleh Mbak, seandainya sedikit lagi. Sebenarnya sih saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Mbak Uni, bahwa memang pada perkembangannya itu laki-laki sudah mulai turun ke ranah misalnya pengasuhan anak atau mulai memasak atau menjenguk anak. Walaupun secara mayoritas saya akan mengatakan bahwa perempuan tetap yang harus bertanggung jawab terhadap domain rumah tangga, seperti itu. Ada satu pernyataan yang sebenarnya cukup menggelitik sih bagi saya. Seandainya mempunyai anak itu adalah pilihan buat perempuan. Aku mau punya anak dan aku boleh tidak punya anak, seperti itu. Karena memang secara biologis yang bisa melahirkan hanya perempuan. Tetapi kemudian kadang perempuan tidak mempunyai pilihan tersebut. Jadi misalnya ketika mempunyai masalah kesehatan atau apa, yang pada akhirnya perempuan tersebut tidak bisa melahirkan, maka stigma itu tetap akan muncul, bahkan yang disalahkan pun perempuan. Iya. Nah, seandainya kita juga bisa memilih bahwa ini adalah pilihanku, bahwa aku tidak ingin mempunyai anak. Begitu aja sih Mbak. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus dijawab ya, tapi menurut saya adalah sesuatu yang harus direnungkan, karena hak bereproduksi itu juga punya perempuan. Perempuan tidak berkewajiban untuk melahirkan, tetapi perempuan mempunyai hak untuk melahirkan. Seperti itu. Ya, setuju. Ya, kalau saya boleh nyambung, saya juga setuju bahwa itu sebenarnya emansipasi itu sebetulnya kembali kepada kita. Sebetulnya kita mau perannya seberapa, kayak tadi Teti bilang harusnya dibicarakan sama suami. Ya kan, di rumah tangga itu kita mau, kalau misalnya ada perempuan yang benar-benar cuma di rumah ngurusin anak tapi dia happy dan itu pilihan dia, yang nggak apa-apa. Dan suaminya ngantor cari uang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia tidak bahagia, suaminya tidak membantu sama sekali, itu, atau barangkali perempuannya tidak tahu dia punya pilihan itu, bahwa bisa berbeda loh, gitu ya, bisa berbeda pembagian tugasnya. Barangkali makanya tadi saya setuju 200% bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena kalau kita terdidik, maka kita tahu hak apa dan pilihan apa yang kita punya. Gitu aja dari saya. Terima kasih Anti, setuju banget. Ini tadi Mbak Icut bilang mau menambahkan sesuatu. Monggo Mbak Icut makasih Mbak Teti. Maaf ya, ini juga kayak dia nih, jadi nggak bisa ngebacain gambarnya. Jadi kan Icut ada ngomentar itu tentang emansipasi ya. Itu kan garis besarnya itu kita punya kesempatan yang sama ya dengan laki-laki ya tentunya, dan juga keseimbangan ya, harus ada keseimbangan karena kan nggak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih unggul. Dan peran yang dimaksud asal kita jangan melupakan peran kita sebagai wanita. Jadi peran yang dimaksud di sini itu maksudnya adalah fitrah, seperti kata Mbak Puji tadi ya. Kita itu kan wanita itu kan punya fitrah memang untuk hamil, tapi tidak harus juga hamil gitu. Tapi kan laki-laki tidak punya peran itu. Mungkin bisa dimaksud fitrah yang peran yang dimaksud saya itu adalah fitrah kita sebagai wanita. Jadi kita tidak bisa juga, mungkin karena kita menganggap diri kita itu adalah sama dengan laki-laki, di sini maksudnya perannya kita punya peran sebagai seorang ibu, di mana mungkin kedekatan anak dengan ayah atau ibu itu mungkin ada, kita tuh kekhawatiran wanita itu mungkin lebih gimana ya daripada seorang ayah gitu. Kalau anak sakit, nah maksudnya mungkin peran yang saya maksud ini maksudnya itu adalah fitrah. Sebagai fitrah itu apa ya penjelasannya? Kodrat ya, mungkin kodrat sebagai wanita. Tadi juga saya ngatakan perempuan ada kodratnya. Benar, itu yang dimaksud mungkin di sini ya. Seperti ya hal-hal yang itu yang saya maksud peran itu maksudnya lebih ke fitrah. Jadi jangan melupakan kalau kita sehebat-hebat pun kita berperan sebagai wanita, kita masih punya peran kita di situ, maksud fitrah kita sebagai wanita. Mungkin mau ngelurusin itu aja Mbak Teti, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Icut ya. Lebih jelas jadinya ya, jangan salah asosiasi mungkin nanti ya. Kira-kira gimana ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman, ada yang mau kasih komentar atau tanya atau gimana? Nggak kerasa ya, udah mau jam 9. Udah mau jam 9, tapi kan emang kita udah persiapkan kurang lebih pasti 2 jam mah. Sampai ya.
Monggo kalau masih ada yang mau komentar atau bertanya atau apa. Mbak Icun, ya? Mau ngomong. Sebentar. Harus di-unmute dulu, Mbak ya. Enggak, Ya. coba mau bilang makasih nih buat Mbak Upi, makasih banyak, luar biasa narasumbernya. Terima kasih, sama-sama. Iya, seperti biasa Mbak Upi ini memang ahli. Bagus, profesional. Ya, aku lihat tadi Mbak Icun katanya mau mengutarakan sesuatu. Monggo Mbak. Tadi kembali ke kalau nggak salah tadi Anti yang ngomong itu bahwa perempuan di Indonesia atau wanita ibu-ibu di Indonesia itu belum banyak yang berkarir atau punya posisi yang tinggi. Tadi saya ikut diaspora dari kedutaan Den Haag Belanda. Di situ banyak sekali ibu-ibu duta besar. Ya, bukan istri duta besar, tapi dia duta besar sendiri dari Kuba, dari mana-mana duta besar Indonesia yang tinggal yang mewakili di negara-negara lain. Tadi mereka hadir di dalam acara diaspora itu banyak sekali, dan memang mengherankan bahwa kok sekarang banyak ibu-ibu duta besar yang mewakili Indonesia di negara-negara lain. Dan selain itu banyak tadi yang dikatakan dari Mbak Puji sama Anti bahwa ya kodrat, apalagi tadi tentang Dharma Wanita, bahwa tahun 1974 itu kan kodrat wanita itu harus ikut suami atau segala macam. Itu memang kan Mbak Puji tadi bilang itu dari caranya orang Jawa, adatnya orang Jawa. Memang kan Ibu Tin sama Pak Harto memang orang dari Jawa, jadi semuanya tuh dijawakan kan. Tapi memang sampai sekarang juga bahwa perasaan wanita itu bahwa dia harus di rumah atau dia tidak bisa bekerja bebas seperti orang laki, itu memang masih ada di dalam budaya Indonesia, karena memang mereka belum bisa membebaskan diri dari budayanya itu, meskipun sekarang banyak orang di kota-kota besar, ya, jangan kita bilang di kota-kota yang kecil atau desa-desa, tapi yang di kota-kota besar memang banyak orang perempuan yang berkarir, ya. Sementara itu tadi dikatakan juga bahwa seperti tadi bilang bahwa ibu dan suami istri dia ibu kok kelihatannya saya harus masak atau segala macam ngurus rumah. Tapi sekarang bukan cuma di Jerman aja, saya bicara dengan di Indonesia. Sekarang suami dan istri itu memang sudah bisa bapak-bapak sudah bisa menerima peran ibu yang harus dia kerjakan. Misalnya seperti tadi ada yang bilang menjemput anak atau belanja, itu sekarang sudah dilakukan oleh bapak-bapak. Jadinya memang taraf emansipasi di Indonesia juga sudah mulai berjalan, meskipun tidak bisa disamakan dengan keadaan seperti di Eropa atau di Jerman. Udah begitu aja. Terima kasih Mbak Jun. Iya, memang itu sekarang faktanya seperti itu ya. Jadi memang pelan-pelan kaum laki-laki atau negara juga sudah menghargai eksistensi wanita ya, atau lebih menghargai kita sebagai wanita perempuan. Aku selalu dikoreksi. Ya, ini Mbak Amalia mungkin mau mengutarakan sesuatu. Ini tamu jauh ini dari Belanda. Halo. Iya, jadi salam kenal semua. Yang dari Jerman, saya Amalia dari Belanda. Saya tinggal di Groningen di utara Belanda. Diundang sama Ibu Tati di sini. Jadi tadi nih kebetulan kenapa saya juga goib ya, nggak pakai video. Itu sebetulnya antara multitasking perempuan. Jadi kan jam-jam harus kita masih masak ya, terus masih bebersih gitu. Terus di Belanda tadi
press conference ini lockdown gitu. Jadi sambil lihat-lihat, sambil gini tapi pengen datang, ya udah tadi aku bilang. Jadi perempuan bisa loh begitu ya. Jadi di kuping ini suami nggak tahu tuh tadi saya begini nih ya. Oh ya gitu. Padahal di sini nih dengerin Zoom gitu. Jadi agak-agak terus sambil bersihin gitu. Nah, tapi menarik sih emang seharian ini mendengarkan ya, terutama kita perempuan-perempuan diaspora di wanita-wanita di luar Indonesia gitu ya, bagaimana antara kita sebagai ingin disetarakan, tapi juga kadang-kadang kita sebagai minoritas gitu ya, juga ada sedikit udah sebagai perempuan minoritas gitu kalau di luar negeri gitu, minority ethnic gitu ya, jadi ada tantangan tersendiri. Tapi kalau saya hari ini tuh mantra saya tuh buat tahun ini, nggak tahu tahun depan ya gitu, itu saya bilang kayaknya kita cari forte diri kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pengen jadi superwoman gitu ya, tapi kan kalau kita sempurna nanti yang lain kita mesti ada kerjasama gitu. Jadi kadang-kadang ya udah kita terima forte kita tuh, kita bisanya di mana dan kita maksimalkan di situ. Terus kalau memang kita nggak bisa di satu bidang gitu ya udah gitu, nggak perlu di ngoyo. Dan juga kembali ke kodrat, tadi juga ngomong soal melahirkan dan membesarkan anak ya. Kayaknya tetap ada kodratnya sih gitu. Saya agak kurang liberal kalau di untuk ukuran Eropa kan, yang dengan transgender dan segalanya gitu ya. Saya agak kurang liberal ke situ, tapi ya sesuai kodratnya perempuan gitu. Kalau memang punya hak untuk punya anak tapi tidak wajib untuk punya anak, tapi memang rahim ada di perempuan. Tapi kan kalau masak, kita nggak wajib masak gitu. Yang ya sama dengan lelaki gitu. Karena saya nggak suka masak. Jadi saya senang sekali gitu, nggak ada kewajiban masak. Tapi begitu di Eropa kan harus masak ya gitu. Jadi ya kodrat yang kalau emang, karena tadi juga ada pembicaraan gitu ya, saya dengar tuh, lupa saya di mana. Kayak, iya perempuan kan tetap harus kodratnya, nggak perlu naik genteng, benerin genteng gitu misalnya. Tapi ada pembicaraan juga tuh tadi, saya lupa dari siapa, beliau dari Maluku, dia bilang, oh ya itu tergantung tempatnya. Di kampung saya, nenek saya bisa ke atas pohon kelapa, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak jadi itu kan memang berbeda ya gitu. Jadi ya karena memang dia forte-nya, kalau perempuan di Maluku di sana ya mereka memang biasa begitu gitu. Nah, jadi ya mungkin sekarang mengembangkan mungkin ya forte bakat yang kita pikir kita bisa gitu sekarang. Jadi nggak usah ngoyo ke yang lain gitu, dan ya yang kesetaraan yang harus kita perjuangkan ya sesuai dengan kodrat kita juga gitu ya. Kadang-kadang kan pengen go all the way gitu kayaknya gitu, tapi integration lah dengan porsi laki-laki, integration dengan porsi kita gitu kalau saya. Soalnya kayak kalau balance tuh kayaknya mesti nimbang gitu kan, ini balance kayak hidup gua balance gak ya gitu, kayaknya repot nimbang gitu. Tapi kayak kalau diganti terminologinya dengan integration gitu, sekarang kan apa-apa integration ya gitu, dengan digital dengan kayaknya lebih enak gitu ngejalaninnya gitu Mbak. Terima kasih banyak Mbak Amalia. Betul juga, memang benar. Jadi meskipun istilahnya emansipasi gitu ya, mentang-mentang kita perempuan modern, saya harus begini begitu, tapi nggak semua kita harus jamah gitu ya. Jangan ngoyo gitu. Kalau nggak bisa ya udah, semaksimal mungkin kita buat. Ini kira-kira gimana? Masih ada yang mau komentar atau tanya atau gimana? Kayaknya udah mulai pada diem semua. Ngantuk. Ngantuk. Ya, jadi mungkin saya simpulkan aja gini ya. Emansipasi itu memang kita sepakat semuanya. Itu adalah kesamaan hak untuk kita kaum perempuan. Kita kalau bilang emansipasi itu kan selalu perempuan sangkutannya ya. Kesamaan hak dalam boleh dibilang dalam berbagai bidang.
Jadi mungkin kita sebagai perempuan dalam hal ini jangan takut untuk mengutarakan pendapat atau keinginan gitu ya, sejauh ini masih benar, atau mengomentari sesuatu itu jangan takut, dan jangan biarkan ditekan sama yang namanya kaum laki-laki, dan terus mungkin kita harus terus mengembangkan diri dalam segala hal, mungkin tentunya dalam pengetahuan ya, baik itu pengetahuan umum atau kalau yang kita udah nggak mau sekolah lagi, ya pengetahuan tentang yang allgemein, yang umum ya. Jangan mentang-mentang kita nggak punya titel, jangan minder, nggak harus kita itu sebagai perempuan maju atau perempuan modern itu harus punya titel ABC, nggak harus, tapi yang penting pemikiran kita harus open minded dan mungkin menerima masukan-masukan yang positif, memilih dan selalu positive thinking, dan betul-betul jangan biarkan ditekan oleh kaum laki-laki ya. Itu yang namanya emansipasi. Dan terus berjuang kalau misalkan ada ketidakadilan di mana yang menyangkut masalah persamaan hak, itu kita boleh protes. Ya, terima kasih banyak. Ini menarik banget dialog kita hari ini ya. Kayaknya nggak akan pernah habis kalau kita membicarakan tentang masalah wanita. Oh, Ibu Lilis mau mengucapkan sesuatu? Angkat tangan itu. Monggo, Bu. Ya, hanya sedikit saja, Ibu Teti. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Sumargo, Ibu Upi, dan Ibu Pujiarti Alim untuk paparannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga informasi yang telah didapat dan dari berbagai sharing pengalaman yang disampaikan akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga kesetaraan gender di Indonesia terus maju dalam segala aspek, sejajar dengan pria dan lebih hebat lagi dari kaum pria. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Itu suatu kata penutup yang bagus banget, Bu. Kita boleh tepuk tangan semuanya. Ayo rame-rame. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Aku nggak mau bilang ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman semuanya, kita seangkatan kayaknya ya. Atas waktunya, atas penyimakannya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog lagi dengan tema yang menarik berikutnya. Ini foto-foto sudah saya buat ya, dan saya ucapkan selamat beristirahat. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara berikutnya. Oke, saya tutup acaranya ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Mbak Teti. Terima kasih semuanya. Matur selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Mbak Teti. Oke, saya tutup ya. Mbak Risa, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pi. Terima kasih Bu Risa juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih.